Assalamualaikum sahabat muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah dari seorang pemuda yang istimewa di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Ia memiliki sebuah penyakit bernama sopa. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun beliau merupakan seorang yang cacat, namun beliau merupakan pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan tua yang mengidap kelumpuhan. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Suatu ketika ibunya berkata kepada Uwais, "Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu bisa dilakukan Uwais tanpa persiapan dan kendaraan untuk pergi ke Mekah? Kemudian Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar. Kemudian ia membeli seekor lembu. Kira-kira untuk apa ia membeli seekor lembu? Tidak mungkin ia akan pergi haji menaiki lembu. Lalu Uwais membuatkan kandang lembu di puncak bukit. Dan setiap pagi ia bolak-balik menggendong seekor anak lembu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh dengan tingkah laku Uwais. Namun Uwais tidak pernah memperpedulikan apa kata orang. Ia dengan gigih setiap hari melakukan hal tersebut. Dengan anak lembu yang makin hari makin besar, maka akan semakin besar pula kekuatan yang harus dikeluarkan oleh Uwais untuk menggendongnya. Tapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang semakin besar itu bahkan tak terasa lagi beratnya bagi Uwais. Tak ada hari yang dilewatkan oleh Uwais untuk menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji, lembu Uwais sudah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin kuat, ia menjadi sangat bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukan sekarang orang-orang, maksud dari yang dilakukan Uwais setiap hari menggendong anak lembu naik turun bukit? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya dan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta dan kasih sayang Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan meneteskan air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu. Uwais menjawab, "Cukup dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah dengan ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang sangat tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Seketika Uwais pun sembuh dari semua penyakitnya, dan hanya tersisa bulatan kecil di telapak tangannya. Apakah kalian tahu apa makna dari bulatan kecil yang Allah tinggalkan untuk Uwais? Itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang anak manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, carilah dia. Dia akan dating dari arah Yaman, dan dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uwais pergi ke Madinah. Setelah perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Dan setelah ia menemukan rumahnya, diketuknya pintu rumah tersebut sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi sedang tidak berada di rumahnya. Beliau sedang di medan pertempuran. Uwais hanya bertemu dengan istrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, tetapi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak, perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang, tapi kapankah Nabi akan pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, supaya ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurutnya itu tidak mungkin, Uwais kemudian berpamitan kepada istri Rasulullah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya kepada Rasulullah. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang menganyunkan langkahnya dengan perasaan yang sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Rasulullah pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Rasulullah menanyakan pemuda yang mencarinya kepada Siti Aisyah. Rasulullah mengatakan jika Uwais adalah anak yang sangat taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anhu, memang benar ada yang mencari Rasulullah namun ia segera pulang ke Yaman. Karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Kemudian Rasulullah melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni. Jikalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Setelah Rasulullah berbicara, lalu ia memandang Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti, dan Rasulullah kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar teringat dengan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Kemudian ia pun mengingatkannya kembali sabda Rasulullah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tidak punya apa-apa, yang kerjanya mengembala domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan sahabat Nabi selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun kemudian sampai di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan tentang Uwais. Kemudian salah seorang dari rombongan tersebut pun menjawab jika Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Umar dan Ali bin Abi Thalib pun segera menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Umar dan Ali pun memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam dari Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Rasulullah tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu bersalaman, Umar kemudian dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Rasulullah. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais tampak bercahaya.
Benarlah seperti yang dikatakan Rasulullah jika ia adalah penghuni langit. Kemudian Umar dan Ali bin Abi Thalib pun menanyakan namanya. Dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban dari Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais pun menjawab, namaku Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Kemudian Umar dan Ali memohon kepada Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun Uwais enggan dan dia berkata, sayalah yang harusnya meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, kemudian Umar menjawab, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar darimu seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat Rasulullah, akhirnya Uwais mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, kemudian Umar berjanji akan menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais dengan segera menampik dan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarkan hamba menjadi orang fakir biasa dan tidak diketahui orang lagi. Wafatnya Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni akhirnya berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut ingin memandikannya. Dan ketika ia dibawa ke pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah banyak orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang-orang pergi untuk menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ramai orang-orang yang membantu menggalinya hingga selesai. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang fakir dan tidak dihiraukan banyak orang. Namun sejak ia dimandikan hingga jenazahnya dimasukkan ke liang kubur, di situ telah siap orang-orang yang akan melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman pun banyak yang tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal adalah seorang fakir biasa yang bekerja sebagai pengembala domba dan unta? Tapi kenapa pada saat wafatnya engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya orang-orang asing yang tidak pernah kami kenal? Mereka datang dengan jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita tentang wafatnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya kemudian menyebar luar. Dan pada akhirnya penduduk Yaman akhirnya mengetahui siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak pernah ada yang mengetahui siapa sebenarnya dirinya itu karena permintaan dari Uwais sendiri kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah sabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Itulah kisah dari Uwais Al-Qarni, seseorang yang sangat taat dan berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang pernanan kedua orang tua. Beliau berkata, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah.